Pemirsa, perbuatan bejat dilakukan seorang ayah tiri di Jakarta. Pelaku ditangkap petugas unit PPA Polres Jakarta Barat setelah dilaporkan telah menyetubuhi anak tirinya yang masih di bawah umur. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Barat mendatangi sebuah rumah di kawasan Tambora. Namun kedatangan polisi tak disambut penghuni rumah. Polisi pun terpaksa masuk rumah lantaran orang yang dicari tak membukakan pintu. Pria ini diduga telah menyetubuhi anak tirinya, namun pelaku tak mengakui perbuatannya dan sempat menolak ditangkap. Saat petugas menunjukkan bukti, pelaku tak bisa mengelak. Pelaku tega menyetubuhi anak tirinya sejak 3 tahun lalu, mulai dari korban masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Aksi bejat pelaku terhadap korban dilakukan di rumah kontrakan di Jakarta Barat. Pelaku yang telah menyetubuhi anak di bawah umur diperiksa Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Jakarta Barat. Kasus terbongkar saat korban yang masih berusia 15 tahun menceritakan kejadian yang dialaminya kepada ibu tirinya. Pelaku yang merupakan ayah tiri korban telah melakukan aksi bejatnya sejak tahun 2018. Menurut korban, aksi bejat pelaku dilakukan berkali-kali di kamar kontrakan berukuran 1,5 kali 2 meter di Tambora, Jakarta Barat yang juga ditinggali bersama ibu kandungnya. Selama 3 tahun berlangsung, pelaku kerap ancam akan menyakiti ibu kandungnya jika korban menceritakan perilaku bejatnya ke orang lain. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Selengkapnya terkait kasus ayah perkosa anak tiri sudah bergabung bersama kami Kompol Joko Dwi Harsono, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat. Selamat sore, Pak Joko. Selamat sore, Mbak Anissa. Pak Joko, apa yang menjadi alasan pelaku sampai tega memperkosa anak tirinya sendiri? Iya, karena memang mereka tinggal bersama, kemudian tidurnya juga dalam satu kamar, sehingga pelaku yang merupakan ayah tiri korban ini merasa nafsu atau tergugah nafsu birahinya melihat anak tirinya ini. Sehingga sudah berapa lama mereka tinggal bersama, Pak? Sudah sejak tahun 2018 ya, 2018 mereka sudah tinggal bersama. Baik, anak tirinya ini tinggal bersama bapak tiri dan ibu kandung ya? Ibu kandungnya, iya. Baik, sudah 3 tahun pemerkosaan ini berlangsung. Apa yang membuat anak ini tidak berani bercerita kepada keluarganya, apalagi ibu kandungnya? Ya, sebenarnya pada tahun 2019, anak ini pernah menceritakan kepada gurunya di sekolah. Namun pada saat itu, orang tua kandungnya yang sempat dipanggil guru tidak mempercayai cerita tersebut. Sehingga anak ini pun mungkin merasa putus asa ya, dan sering diancam juga oleh pelakunya. Namun kemudian pada tahun 2021 ketika Lebaran kemarin dia diajak pulang oleh ayah kandungnya, kemudian korban menceritakan kepada ibu tirinya karena dilihat anak ini tidak seperti sehari-harinya, tidak ceria dan sering murung begitu. Jadi akhirnya korban menceritakan kepada ibu tirinya. Kemudian ayah kandungnya melaporkan perbuatannya tersebut. Jadi anak ini cerita ke ibu kandung, justru ibunya tidak percaya, namun ketika ia bercerita ke ibu tirinya baru kemudian dipercaya ya Pak ya? Iya, jadi dia cerita kepada gurunya, gurunya yang bercerita kepada ibu kandungnya. Baik, jadi sejak tahun 2019 ini saat bercerita kepada guru, kemudian guru melapor ke orang tua kandung dan tidak dipercaya, anak ini masih terus-menerus mendapatkan kekerasan seksual Pak? Iya, itu dilakukan terus oleh pelaku atau ayah tirinya dalam 1 minggu bisa 2-3 kali dilakukan. Ketika ditangkap oleh polisi, pelaku ini sempat mengelak kabarnya ya Pak ya? Seperti apa, boleh diceritakan kronologis penangkapan Pak? Iya, pelaku sempat mengelak atau memungkiri apa yang dituduhkan oleh petugas kami pada saat itu, namun kami menunjukkan fakta-fakta dan membawa surat
surat perintah atau administrasi penyidikan, akhirnya pelaku ikut ke kantor dan kita lakukan pemeriksaan secara intensif. Baik, saat 2019 korban bercerita kepada gurunya namun tidak dipercaya oleh ibu kandungnya, apakah guru ini tetap memberikan pendampingan meskipun dianggap bohong oleh orang tuanya? Ya, pada saat itu karena ibu kandungnya sendiri tidak mempercayai, kemudian dari pihak guru hanya membuatkan laporan saja ke pihak sekolah dan tidak ada lagi tindak lanjut. Saat ini kondisi korban seperti apa, Pak? Kondisi korban saat ini cukup tertekan ya, stres, depresi, dan masih kita melakukan pendampingan terhadap yang bersangkutan supaya bisa terus menjalankan kegiatan penyidikan ini dengan baik. Saat ini respon dari ibu kandungnya yang sebelumnya tidak percaya seperti apa, Pak? Halo Pak, masih bergabung dengan kami? Pak Dwi, masih bergabung dengan kami? Pak Dwi? Pak Dwi masih bergabung dengan kami? Baik, pemirsa, kami mohon maaf karena sambungan kami dengan Kompol Joko Dwi Harsono, Kasetreskrim Polres Metro Jakarta Barat terputus. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, terkait seorang pria Parubaya di Boyolali, Jawa Tengah membunuh teman lamanya saat sedang reuni karena mabuk minuman keras. Korban dan pelaku cekcok hingga berujung penusukan. Pelaku pembunuhan yang sedang tidur ini tidak dapat berkutik saat diciduk aparat unit Reskrim Polsek Cilincing di rumahnya di wilayah Koja, Jakarta Utara. Tanpa perlawanan, pelaku langsung digelandang ke Polsek Cilincing untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi menyatakan duel maut ini dipicu masalah lama, di mana korban kesal lantaran pelaku pernah meminjam motor temannya namun tidak dikembalikan. Duel ini bermula saat pelaku bertandang ke lingkungan tempat tinggal korban. Saat itu korban yang sudah membawa senjata tajam langsung menyerang pelaku. Polisi menyita sebilah senjata tajam yang digunakan menghabisi nyawa korban dan 1 unit sepeda motor. Dan terjadi perkelahian antara korban dengan perkelahian jarak dekat antara korban dengan tersangka. Pada saat berkelahi tersebut, korban jatuh dan tidak berdiri, tersangka menusuk korban sebanyak 2 kali mengenai bagian dada. Dan korban berlari ke dalam gang. Kemudian anak korban melihat dan mengetahui kejadian tersebut berusaha melerai, tetapi diancam oleh tersangka. Setelah membacok, tersangka kabur. Beberapa saat kemudian istri korban mencari korban dan menemukan korban juga meninggal dunia di dalam gang jarak 50 meter dari tempat kejadian perkara. Dari catatan polisi, pelaku merupakan residivis yang baru bebas Mei lalu karena kasus pengeroyokan. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Cilincing dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya perkelahian 2 pria terekam CCTV salah satu rumah warga di Kampung Sawah Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara. Duel maut ini menewaskan S. Kurniawan, seorang supir truk. Saat kejadian tidak ada warga yang berani memisahkan keduanya lantaran takut dengan senjata tajam. Korban tewas karena luka tikaman di bagian dada. Jasad korban ditemukan tidak jauh dari rumah oleh istri dan anaknya yang langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Patkur, pria 53 tahun ini pasrah saat digelandang ke Polres Boyolali. Patkur ditangkap usai membunuh Parju, 56 tahun, yang juga teman lamanya. Peristiwa berdarah ini terjadi saat pelaku dan korban serta rekan-rekannya menggelar reuni. Saat dalam perjalanan yang diwarnai pesta minuman keras, pelaku dan korban cekcok yang berujung dengan penikaman.
Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong karena luka parah di bagian perut. Polisi menyita barang bukti, kaos dan celana panjang milik korban yang masih terdapat bercak darah, serta 1 unit mobil. Sementara senjata tajam yang dibuang pelaku usai menikam korban belum ditemukan. Kita nggak kemana-mana, kita hanya ketemu saja, kemudian ngajak minum-minum. Setelah minum, kita ada lupa kontrol, sehingga terjadi perselisihan. Sempat berkelahi ya? Iya, kita berkelahi teman sendiri sebenarnya. Itu teman apa Pak? Hanya teman lama saya nggak ketemu. Memang sudah di luar kendali, yang bersangkutan juga merasa menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Padahal itu yang tadinya disampaikan adalah motifnya bukan ada perencanaan sebelumnya, karena memang ketemu teman lama, silaturahmi, namun karena situasi dan kondisi yang tidak diuntungkan, mereka sampai yang melakukan perbuatan itu tidak mampu menyampaikan apa yang sudah dilakukan karena memang sudah merasa dia yang melakukan. Gitu. Pengaruh minuman. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Boyolali dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sebuah truk terguling hingga menabrak kios dan rumah warga di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sebuah truk pengangkut onderdil motor terguling di Jalan Raya Dasan Lekong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sopir truk mulai merasakan remblong beberapa meter sebelum lokasi kejadian hingga terguling dan menabrak sejumlah bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, tapi kios dan rumah warga hancur di bagian depan akibat tertabrak truk. Kabel PLN dan Telkom juga roboh. Peristiwa ini sempat menimbulkan kemacetan karena proses evakuasi serta warga yang menonton. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan terjadi di Jalan Raya Serang, Banten. Kecelakaan mengakibatkan seorang sopir angkutan umum tewas di lokasi. Kejadian di depan garasi, di ujung. Depan garasi kita nih. Kecelakaan, Bu. Kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Serang, Jakarta, tepatnya di Kampung Sentul Lio, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Banten, menelan korban jiwa, yaitu seorang supir angkutan umum. Detik-detik pasca kecelakaan pun terekam kamera warga. Kecelakaan beruntun ini melibatkan 4 kendaraan, yakni 2 angkutan umum, sebuah mobil pickup, serta mobil box. Kecelakaan bermula saat mobil box melaju cepat dari Tangerang menuju Serang, hingga akhirnya menabrak 3 kendaraan yang ada di depannya. Itu ada satu kendaraan yang itu mobil box ya. Pada saat melaju diduga menghindari kendaraan yang ada di depannya, kemudian membanting setir, mengarahkan setirnya ke arah kiri. Kemudian tepat juga di depannya terdapat kendaraan angkutan umum yang sedang berada di posisi pinggir ya, bahu jalan. Sementara korban selamat dari kecelakaan ini dibawa ke rumah sakit. Sopir box selaku pemicu awal kecelakaan ini telah diamankan petugas. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah mewah di Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang mendadak viral di media sosial. Pasalnya pagar rumah tersebut dipenuhi coretan cat semprot bertuliskan pelakor. Entah siapa yang melakukan vandalisme di sebuah rumah mewah di Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan ini. Pagar rumah penuh dengan coretan cat semprot bertuliskan pelakor. Rumah ini pun sempat viral di media sosial karena menarik perhatian pengguna jalan. Menurut Ketua RW setempat, vandalisme ini diduga terjadi akibat permasalahan rumah tangga pemilik rumah. Warga telah berusaha memediasi permasalahan. Namun karena penghuni jarang bergaul, persoalan ini tak kunjung selesai. Itu sudah PRT yang lebih jelas, kita sudah komunikasi ke PH ini dengan pihak yang
yang lawannya tadi kan. Nah, kayaknya tuh belum ada saksi yang jelas itu. Nah dia ini kan tidak bermasyarakat. Tidak bermasyarakat. Tertutup ya Pak? Tertutup. Itu rumah ini tertutup terus ini. Hingga kini rumah masih dalam keadaan kosong. Belum ada keterangan maupun penjelasan dari pemilik rumah tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan.